Maaf, bukan maksudku menyakitimu. Sudah percayakah kau sekarang? Tidak. Kau akali aku. Aku minta kau ajarkan ilmu-ilmu silatmu yang terkenal, seperti Lohai San Hoat, ilmu kipas menaklukkan lautan, atau Capjit Seng Kiam, ilmu pedang 17 bintang, atau ilmu pukulan Bian Sin Kun, tangan sakti kapas. Kui Seng terkejut. Bagaimana nona ini bisa tahu akan ilmu-ilmu silat rahasia simpanannya itu? Ia menjadi curiga. Kalau Pak Jiu Sin Ong mungkin tahu, akan tetapi nona ini? Suaranya kering berwibawa ketika ia menjawab. Liu Lucian, harap kau jangan minta yang bukan-bukan. Aku hanya hendak mengajarkan kau Pat Sian Kun, dan kau harus menerima apa yang hendak kuberikan kepadamu. Kau hendak melanggar janji? Sama sekali tidak. Aku berjanji kepada ayahmu hendak mengajarkan ilmu yang dapat mengalahkan ilmu pedangmu itu. Dan kurasa Pat Sian Kun yang dapat menjadi Pat Sian Kiam Hoat dapat mengalahkan ilmu pedangmu Patmo Kiam Hoat. Hahaha. Kau menggunakan akal untuk menipu anak kecil, Kui Hyante. Sungguh keterlaluan sekali. Kui Seng kaget dan cepat menengok. Kiranya Pat Jiu Sin Ong sudah berdiri di situ, tinggi besar dan bertolak pinggang sambil tertawa. Cepat Kui Seng memberi hormat sambil berkata, kiranya Bengkau telah berada di sini. Akan tetapi di dalam hatinya ia tidak senang dan tahulah ia sekarang mengapa Lucian mengenal semua ilmu simpanannya. Tentu sebelumnya telah diberitahu oleh orang tua ini yang hendak mempergunakan putrinya untuk menjajaki kepandaiannya dan kalau mungkin mempelajari ilmu simpanannya. Bengkau, apa maksudmu dengan mengatakan bahwa aku menggunakan akal untuk menipu putrimu? Hahaha. Kau bilang tadi bahwa Pat Sian Kun dapat menangkan Patmo Kiam Hoat. Tentu saja kau dapat menangkan Lucian karena memang tingkat kepandaianmu agak lebih tinggi daripada tingkatnya. Dengan ucapan, agak lebih tinggi, ini terang orang tua itu memandang rendah kepada Kui Seng, akan tetapi pemuda itu mendengarkan dengan tenang dan sabar. Andai kata aku yang mainkan Patmo Kiam Hoat, apakah kau juga masih berani bilang dapat mengalahkannya dengan Pat Sian Kun? Orang tua yang baik, mana aku yang muda berani main-main denganmu? Kita sama-sama tahu bahwa ilmu silat sama sekali bukan merupakan syarat mutlak untuk memenangkan pertandingan, melainkan tergantung daripada kemahiran seseorang. Betapa indah dan sulitnya sebuah ilmu. Kalau si pemainnya kurang menguasai ilmu itu dapat saja kalah oleh seorang ahli yang mainkan sebuah ilmu biasa saja dengan mahir. Putrimu dahulu kuhadapi dengan Pat Sian Kun, hal ini kau sendiri tahu. Aku berjanji hendak menurunkan ilmu yang kupakai mengalahkan dia. Malam ini kuturunkan Pat Sian Kun kepadanya, apalagi yang harus diperbincangkan? Orang muda Shikui. 2 kali kau menghina kami keluarga Liu. Si ketua Bengkau membentak. Suaranya mengguntur sehingga bergema di seluruh puncak, membikin kaget burung-burung yang tadinya mengaso di pohon. Dari jauh terdengar auman binatang-binatang buas yang merasa kaget pula mendengar suara aneh ini. Pat Jiu Sin Ong, aku tidak mengerti maksudmu, jawab Kui Seng tetap tenang. Dengan setulus hati aku menjatuhkan pilihanku kepadamu, aku akan girang sekali kalau kau menjadi suami anakku. Akan tetapi kau pura-pura menolak ketika berada di sana. Ini penghinaan pertama. Kemudian kau mengadakan perjalanan dengan putriku, kuberi kebebasan karena memang aku senang mempunyai mantu engkau. Dalam perjalanan ini kau jatuh cinta kepada Lucian, sikapmu menjemukan seperti seorang pemuda lemah. Ini masih kumaafkan karena memang kukehendaki kau mencintainya dan menjadi suaminya. Akan tetapi Lucian melihat kelemahanmu dan tidak mau membalas cintamu, melainkan mengharapkan ilmumu. Dan sekarang, kau yang katanya mencintainya mati-matian, ternyata hanya hendak menipunya. Kalau betul mencinta, mengapa tidak rela mewariskan ilmu simpananmu? Inilah penghinaan kedua. Panas hati Kui Seng. Terang sudah sekarang bahwa orang tua ini secara diam-diam mengawasi gerak-geriknya. Ia menjadi malu sekali mengingat akan kebodohan dan kelemahannya. Akan tetapi orang tua ini terang berlaku curang dan tak tahu malu. Pat Jiu Sin Ong. Sama kepala lain otak,
Sama dada lain hati. Kau menganggap aku menipu. Aku menganggap kau dan putrimu yang hendak mendesakku, dan bahkan kau hendak menggunakan rasa hatiku yang murni terhadap putrimu untuk memuaskan nafsu tamakmu akan ilmu silat. Tidak, Bengkau, aku tetap dengan pendirianku. Karena Patsian Kun yang mengalahkan Patmo Kun yang dipergunakan putrimu, maka sekarang aku hanya dapat menurunkan Patsian Kun saja. Sing! Tanpa diduga kilat menyambar. Kiranya kilat itu keluar dari pedang di tangan Pat Jiu Sin Ong yang telah dihunusnya secara cepat sekali, sehingga seperti main sulap saja. Tahu-tahu di tangannya sudah ada sebatang pedang yang kemilau. Inilah Bengkong Kiam, pedang sinar terang, yang sudah puluhan tahun menemani tokoh ini merantau sampai jauh ke barat. Pedang yang minum entah berapa banyaknya darah manusia. Kalau begitu, kau cobalah hadapi Patmo Kiam dengan Patsian Kiam. Teriaknya. Terkejutlah Kui Seng. Menghadapi seorang tokoh seperti Pat Jiu Sin Ong, bukanlah hal main-main, karena berarti merupakan pertempuran hidup mati yang makan waktu panjang. Pat Jiu Sin Ong pernah bertanding selama 2 hari 2 malam melawan Ban Pilo CIA dan berkesudahan seri, tiada yang kalah atau menang. Ini saja sudah membuktikan betapa hebatnya kepandaian kakek ini. Dan sekarang kakek ini mengajak ia bertanding pedang. Kui Seng tidak mempunyai pedang. Biasanya ia menggunakan suling sebagai pengganti pedang, akan tetapi sulingnya tidak ada lagi. Namun Kui Seng adalah seorang pemuda gemblengan yang telah memiliki batin yang kuat sekali. Kalau baru-baru ini batinnya tergoncang dan lemah oleh asmara, hal ini tidaklah aneh karena ia masih muda. Tentu saja menghadapi Dewi Asmara ia tidak akan kuat bertahan. Dengan sikap tenang Kui Seng mengambil ranting yang tadi ia lepaskan di atas tanah, lalu menghadapi kakek itu sambil berkata, Pat Jiu Sin Ong, aku tidak mempunyai senjata lainnya selain ini. Kalau kau bertekad hendak memaksaku, silakan. Hahaha, Kui Seng. Coba kau keluarkan Patsian Kun yang kau agung-agungkan itu menghadapi Patmo Kun. Lucian, mundur kau jauh-jauh dan jangan sekali-kali campur tangan. Lucian meloncat mundur, menonton dari pinggir jurang. Pat Jiu Sin Ong memutar-mutar pedangnya di atas kepala sambil tertawa bergelak. Hebat sekali kakek ini. Pedangnya yang diputar di atas kepala itu berdesingan mengaung-ngaung seperti suara sirene dan lenyaplah bentuk pedang, berubah menjadi sinar bergulung-gulung yang terangnya melebihi sinar bulan. Kui Seng, inilah jurus ketiga dari Patmo Kun, sambutlah. Teriak Pat Jiu Sin Ong, disusul dengan menyambarnya sinar terang ke arah Kui Seng. Karena Patmo Kiam Hoat ini sengaja diciptakan untuk menghadapi Patsian Kiam Hoat, maka tentu saja gerakannya ada persamaannya. Kui Seng mengenal baik gaya serangan ini, akan tetapi ia maklum bahwa jurus ini kalau dimainkan oleh Pat Jiu Sin Ong amatlah jauh bedanya dengan permainan Lucian. Jurus apa saja kalau diperagakan oleh tangan kakek ketua Bengkau ini merupakan jurus maut yang amat hebat dan berbahaya. Sekali pandang ia tahu bahwa jurus lawannya ini harus ia hadapi dengan Patsian Kun jurus ke-11. Sambil mengerahkan tenaganya ia menggerakkan ranting di tangan kanannya, memutar-mutar ranting itu seperti gerakan seekor ular berenang. Dengan tepat rantingnya berhasil menangkis pedang. Trak! Ranting itu patah menjadi 2. Pat Jiu Sin Ong menarik pedangnya sambil tertawa bergelak. Hahaha, kau sungguh tak memandang mata kepadaku, Kim Moeng. Apa kau kira dapat mempermainkan aku hanya dengan sepotong ranting saja seperti yang kau lakukan kepada Lucian? Kau tahu bahwa aku tidak memiliki senjata pedang, Pat Jiu Sin Ong, jawab Kui Seng dengan sikap tenang, akan tetapi diam-diam ia senang juga. Ternyata ketua Bengkau ini biarpun wataknya aneh dan kadang-kadang kejam ganas, namun masih memiliki kegagahan seorang tokoh besar sehingga tadi menarik kembali pedangnya ketika senjata lawannya yang tak berimbang kekuatannya itu patah. Lucian, kau pinjamkan pedangmu kepadanya, biar dia mencoba membuktikan omongannya bahwa Patsian Kun dapat mengalahkan Patmo Kun kita. Lucian mengeluarkan suara ketawa mengejek, mencabut pedangnya dan melontarkannya ke arah Kui Seng. Jangan dipandang ringan lontaran ini, karena pedang itu bagaikan anak panah terlepas dari busurnya terbang ke arah Kui Seng.
Ahli silat biasa saja tentu akan termakan oleh pedang terbang ini. Akan tetapi dengan tenang Kui Seng mengulur tangan dan tahu-tahu ia telah menangkap pedang itu dari samping tepat pada gagangnya. Hahaha, sekarang kau sudah bersenjata pedang. Kalau kalah jangan mencari alasan lain. Awas, sambut ini jurus ketujuh Patmo Kun. Kata Pat Jiu Sinong sambil menggerakkan pedangnya membabat ke arah iga kiri Kui Seng dilanjutkan dengan putaran pedang membalik ke atas menusuk mata kanan. Diam-diam Kui Seng mendongkol. Terang bahwa ketua bengkau ini sengaja mengejek dan memandang rendah kepadanya sehingga setiap menyerang menyebut urutan nomor jurus Patmo Kun. Kalau ia tidak memperlihatkan kelihayannya, kakek yang sombong ini akan menjadi semakin sombong, pikirnya. Maka ia cepat memutar pedang pinjamannya itu, pedang yang amat ringan dan enak dipakai. Tahu bahwa pedang Toa Hong Kiam ini merupakan pedang pusaka yang ampuh juga, hatinya besar dan cepat ia mainkan Patsian Kiam Sut dengan pengerahan tenaga sinkangnya. 2 kali serangan lawan dapat ia tangkis. Dengan meminjam tenaga lawan kemudian pedangnya terpental seperti terlepas dari tangannya, padahal sebetulnya terpentalnya pedang itu terkendali sepenuhnya oleh tenaga sinkangnya, maka dapat ia atur sehingga pedang itu terpental dengan ujungnya mengarah tenggorokan lawan yang sama sekali tidak menyangkanya. Pat Jiu Sinong diam-diam kaget juga karena ia tidak mengira bahwa serangan pertamanya itu seakan-akan malah dijadikan batu loncatan oleh Kui Seng sehingga bukan merupakan serangan lagi melainkan merupakan tenaga bantuan bagi lawan untuk balas menyerang dengan tenaga sedikit namun dapat mematikan. Ketika Pat Jiu Sinong menarik kembali pedangnya dan menangkis sambil menggetarkan pedangnya untuk membuka kesempatan serangan balasan, kembali pedang Kui Seng yang tertangkis itu terpental dan langsung membabat leher. Kaget sekali hati Pat Jiu Sinong. Bukan kaget menghadapi serangan ini, sebab baginya mudah saja menghindari diri daripada babatan. Akan tetapi yang mengejutkan hatinya adalah menyaksikan perubahan jurus-jurus ilmu silat Patsian Kun ini. Ia mengenal bahwa semua gerakan Kui Seng adalah benar-benar Patsian Kun. Namun dimainkan seperti ini sehingga menjadi ilmu silat yang lihai sekali, benar-benar ia melihat bahwa kalau ia melanjutkan serangan-serangan dengan Patmo Kun, ia selalu akan terserang oleh Kui Seng karena setiap kali ia menangkis dengan jurus Patmo Kun, pedang di tangan Kui Seng yang tertangkis itu terpental dan langsung menjadi jurus lain yang melanjutkan serangan. Pat Jiu Sinong mengeluarkan seruan keras, lengking suaranya hebat sekali. Seakan-akan menggetarkan bumi yang berada di telapak kaki. Gemanya sampai panjang susul menyusul di kanan kiri puncak. Kui Seng cepat mengerahkan sinkangnya karena jantungnya berguncang mendengar lengking tinggi ini. Diam-diam ia makin kagum. Kakek ini bukan main hebatnya, dan lengking tadi tak salah lagi tentulah ilmu Choan Imi Huntu, ilmu kirim suara pengaruhi semangat lawan, yang terkenal sekali dari ketua bengkau. Kalau saja sinkangnya tidak sudah amat kuat, tentu ia akan menjadi setengah lumpuh mendengar seruan ini. Bahkan ia percaya, mereka yang tidak memiliki ilmu tinggi, mendengar lengking ini jantungnya bisa tergetar dan tewas seketika. Ia dapat melindungi jantung dan perasaannya daripada pengaruh lengking tadi. Sedangkan permainan pedangnya tetap tenang dan selalu menggunakan kesempatan melanjutkan serangan yang terus ia dasarkan pada ilmu silat Patsian Kun. Betapapun juga, Kui Seng adalah seorang satria perkasa. Sekali berjanji hendak menggunakan Patsian Kun, ia akan terus menggunakan ini, biar andai kata ia terancam bahaya maut sekalipun. Setelah gema suara lengking itu mereda, sambil menusukkan pedangnya ke arah pusar lawan dengan jurus Patsian Lau Goat, 8 dewa mencari bulan. Kui Seng berkata, "Orang tua, apakah begitu perlu Patmo Kun harus kau bantu dengan Choan Im Kang, tenaga mengirim suara, untuk mengalahkan Patsian Kun?" Merah wajah Pat Jiu Sinong. Ia mengerahkan tenaga menangkis tusukan ke arah pusar sambil menjawab, "Patmo Kiam Sut belum kalah, jangan kau banyak tingkah dan menjadi sombong." Akan tetapi, ketika pedang Kui Seng tertangkis, pedang itu kembali sudah terpental dan membentuk jurus Patsian Cilou, 8 dewa menunjuk jalan, yang menusuk ke arah leher.
Gerakan Kuiseng begitu cepat dan susulan serangannya secara otomatis sehingga lawannya tiada kesempatan untuk membalas. Karena jelas bahwa Patmo Kun selalu tertindih oleh Pat Sian Kun, makin lama makin panaslah hati Pat Jiu Sinong, yang membuat dadanya serasa akan meledak. Pat Jiu Sinong menggereng, dan kini Patmo Kiamsut ia mainkan cepat sekali dalam usahanya untuk mendobrak dan membobol garis kurungan Pat Sian Kun. Pedangnya bergulung-gulung merupakan sinar terang, berubah-ubah bentuknya, kadang-kadang merupakan sinar bergulung-gulung membentuk lingkaran-lingkaran. Hebat sekali memang Patmo Kiamsut yang diciptakan oleh kakek sakti itu. Namun Kuiseng sudah mengetahui rahasia Patmo Kun, karena sesungguhnya Patmo Kun diciptakan dengan dasar Pat Sian Kun dan Kuiseng adalah seorang ahli Pat Sian Kun. Maka pemuda sakti ini dapat menggerakkan pedangnya yang selalu mengatasi gerakan lawan, selalu mengurung dan selalu menindih, sebagian besar dia yang menyerang. Lingkaran-lingkaran yang dibentuk oleh gulungan sinar pedangnya lebih luas dan lebih lebar, seakan-akan menggulung lingkaran sinar Pat Jiu Sinong. 2 jam lebih mereka bertanding. Selama ini Pat Jiu Sinong selalu mainkan Patmo Kun sedangkan di lain pihak Kuiseng mainkan Pat Sian Kun. Biarpun Kuiseng juga tidak pernah dapat menyentuh lawan dengan pedangnya, namun dalam pertandingan selama 2 jam ini, jelas bahwa Pat Sian Kun lebih unggul karena 80% Kuiseng menyerang sedangkan lawannya selalu harus mempertahankan diri dengan sekali waktu membalas serangan yang tiada artinya. Makin lama Pat Jiu Sinong makin marah. Bukan marah kepada Kuiseng melainkan panas perutnya karena benar-benar Patmo Kiamsut tidak dapat mengatasi Pat Sian Kun. Memang watak ketua bengkau ini aneh sekali, tidak mau ia dikalahkan. Ia sebenarnya amat suka kepada Kuiseng, bahkan ia akan merasa gembira sekali kalau putri tunggalnya dapat menjadi istri Kuiseng yang ia kagumi ini. Akan tetapi kalau ia harus kalah, nanti dulu. Watak ini pula agaknya yang menurun kepada Lucian. Kuiseng, kalau Patmo Kun tidak dapat mengatasi Pat Sian Kun, itu pun belum cukup menjadi alasan untukmu menurunkannya kepada anakku. Apa artinya Pat Sian Kun yang biarpun sedikit lebih unggul daripada Patmo Kun? Jika Pat Sian Kun dapat mengalahkan ilmuku yang lain, bukan hanya Lucian, aku sendiri akan membuang semua ilmu silatku dan hanya mempelajari satu macam ilmu saja, yaitu Pat Sian Kun. Setelah berkata demikian, kakek itu kini memutar pedangnya sedemikian hebatnya sehingga gulungan sinarnya bergelombang datang hendak menelan Kuiseng. Di samping gelombang gulungan sinar pedang itu, masih terdengar angin menderu menyambar ketika tangan kiri kakek itu ikut menerjang dengan dorongan jarak jauh yang mengandung angin pukulan kuat sekali. Hei, hei. Orang tua, apakah kepalamu kebakaran? Hati boleh panas, kepala harus tetap dingin. Kuiseng sibuk sekali memutar pedangnya untuk melindungi diri sambil mengucapkan kata-kata memperingatkan. Hahaha, orang muda, kau mulai takut? Kata-kata takut adalah pantangan bagi semua orang gagah, tak terkecuali Kuiseng. Mendengar ia disangka takut, hatinya panas sekali. Siapa takut? Bentaknya dan pandangnya berkelebat-kelebat dalam usaha membalas serangan. Namun, Pat Sian Kiamsut kurang lengkap kalau harus melayani gelombang serangan ilmu pedang itu, apalagi masih dibantu dengan sambaran angin pukulan tangan kiri yang demikian ampuhnya. Kuiseng masih terus mempertahankan dengan permainan Pat Sian Kiamhoat. Biarpun ia mampu membendung gelombang serangan, namun ia terdesak dan harus mundur-mundur ke arah jurang hitam. Hahaha, Kim Moeng. Begini sajakah kepandaianmu? Apakah kau hanya mengandalkan Pat Sian Kun untuk menjagoi dan mengangkat nama sebagai seorang pendekar sakti? Hahaha, sungguh lucu. Pat Jiu Sinong tertawa bergelak. Kuiseng biarpun sudah menerima gemblengan semenjak kecil, namun ia tetap masih seorang pemuda yang kalau dibandingkan dengan Pat Jiu Sinong, tentu saja kalah pengalaman dan kalah cerdik.
Ia tidak mengira sama sekali bahwa kakek itu memang sengaja menyerangnya dengan ilmu silat pilihan untuk mendesaknya dan sengaja pula memanaskan hatinya agar ia suka menggunakan ilmu simpanannya. Kakek yang haus akan ilmu silat itu menggunakan semua ini untuk memancing keluar ilmu-ilmu simpanannya. Kui Seng tidak menduga akan hal ini, maka mendengar ejekan itu ia lalu berseru keras dan tiba-tiba muncul angin yang mengeluarkan suara bersiutan menyambar dari tangan kirinya yang sudah mengeluarkan kipasnya. Kini ia merasa dirinya lengkap. Tangan kanan memegang pedang mainkan Patsian Kiam Hoat sedangkan tangan kiri memegang kipas mainkan ilmu kipas Lohai San Hoat. Bukan main hebatnya. Namun pasangan ilmu pedang dan ilmu kipas yang selama ini mengangkat namanya sehingga ia dijuluki Kim Moeng hanya dapat membendung gelombang penyerangan Pat Jiu Sinong saja, tanpa dapat banyak membalas. Karena ia tidak ingin terdesak terus ke pinggir jurang yang hanya tinggal 3 meter di belakangnya, terpaksa Kui Seng merubah gerakan pedangnya. Kini pedangnya mulai mainkan ilmu pedang Cap Jit Seng, kiam yang jarang ia keluarkan karena ilmu pedang ini merupakan ilmu pedang rahasia yang menjadi intisari daripada ilmu pedang simpanannya. Melihat pemuda itu mengeluarkan ilmu pedang simpanannya, diam-diam hati Pat Jiu Sinong menjadi girang sekali. Ia tahu bahwa mengalahkan pemuda ini bukan merupakan hal mudah, dan memang tiada maksudnya untuk dapat mengalahkannya cepat-cepat sebelum menguras dan mempelajari ilmu-ilmu pemuda ini yang benar-benar merupakan ilmu pilihan. Hebat pertandingan itu dan diam-diam Kui Seng harus mengakui bahwa selama hidupnya, baru kali ini ia menemui tanding yang luar biasa kuatnya. Bahkan harus ia akui bahwa kalau dibandingkan dengan Ban Pilo, CIA, ketua Bengkau ini lebih kuat sedikit. Biarpun ia telah mengerahkan kepandaian dan tenaganya, tetap saja ia tidak mampu mendesak ke tengah. Apalagi ketika tiba-tiba ia teringat akan watak gila kakek ini yang ingin mengumpulkan semua ilmu hebat di dunia sehingga Kui Seng yang sadar bahwa ia sedang dipancing, cepat-cepat mengacaukan gerakan Cap Jit Seng Kiam itu dengan ilmu silat lainnya. Melihat perubahan ini, hati Pat Jiu Sinong yang tadinya kegirangan menjadi kecewa. Timbullah kemarahannya sehingga ia memperhebat permainannya untuk mendesak dan menekan Kui Seng agar pemuda itu terpaksa mengandalkan Cap Jit Seng Kiam lagi. Sekarang waktu sudah berjalan 3 jam lebih dan subuh mulai membayang. Pada saat Kui Seng terdesak hebat, tiba-tiba pemuda ini berseru keras dan terhuyung-huyung ke belakang. Tadi ketika ia sedang sibuk mempertahankan diri menghadapi gelombang serangan, tiba-tiba telinganya menangkap bunyi mendesir dari arah kiri. Ia terkejut sekali, maklum bahwa ada senjata rahasia yang amat halus menghujaninya. Cepat ia mengebutkan kipasnya dan berhasil menyampok banyak sekali jarum-jarum halus, akan tetapi sebatang jarum masih berhasil memasuki pundaknya, mendatangkan rasa sakit sekali. Pundaknya seketika menjadi kaku dan setengah lumpuh, juga timbul rasa gatal yang membuktikan bahwa jarum itu mengandung racun jahat. Kui Seng terhuyung ke belakang dan terpaksa melepaskan pedang di tangan kanannya yang sudah menjadi lumpuh. Pada saat itu kembali ia dihujani jarum yang lebih banyak lagi. Dalam keadaan terhuyung ini, Kui Seng yang maklum bahwa jarum-jarum itu amat berbahaya, menyampok dengan kipasnya sambil melompat mundur. Akan tetapi ia lupa bahwa ketika ia terhuyung-huyung ke belakang tadi ia telah mendekati jurang sehingga jarak 1 meter. Maka ketika ia melompat ke belakang sambil menyampok kipasnya, memang ia dapat membebaskan diri daripada penyerangan jarum-jarum rahasia, namun tak dapat dicegah lagi tubuhnya terjerumus ke dalam jurang dan melayang-layang ke bawah tanpa dapat ditahannya. Terdengar jerit mengerikan dari belakang semak-semak dan muncullah Lai Kuilan yang lari ke tepi jurang sambil menangis. Pengecut keparat! Bentak Pat Jiu Sinong sambil lari dan menghantamkan pedangnya ke arah bayangan hitam yang tadi menyerang dengan jarum-jarum rahasianya ke arah Kui Seng. Lo Cian Pue, saya membantumu. Bayangan itu yang bukan lain adalah Baisan si orang hitam, mengelak sambil memprotes. Akan tetapi Pat Jiu Sinong Liu Gan tidak mempedulikan protes ini.
Siapa butuh bantuanmu? Kau pengecut curang patut mampus. Pedangnya menyambar lagi akan tetapi alangkah herannya ketika bayangan hitam itu kembali dapat mengelak. 2 kali serangannya dapat dielakkan. Ini tandanya bahwa orang muda ini bukanlah orang sembarangan. Siapa kau? Bentaknya, menahan serangannya karena gerakan pemuda itu menarik perhatiannya, membuatnya ingin tahu siapa gerangan pemuda yang dapat mengelak sampai 2 kali ini. Saya bernama Baisan dari Hitan musuh besar Kui Seng. Keparat orang Hitan. Kau telah bersikap pengecut. Kembali Pak Jiu Sinong menyerang, kali ini lebih hebat. Baisan gelagapan dan maklum bahwa ia tidak boleh main-main menghadapi kakek ini, maka ia cepat melompat ke belakang dan melarikan diri dalam gelap. Pak Jiu Sinong mengejar sambil memaki-maki. Sementara itu, Liu Lucian yang pucat mukanya menyaksikan Kui Seng terjerumus ke dalam jurang hitam yang hanya dapat berarti maut, merasa heran melihat seorang gadis pakaian putih lari ke tepi jurang sambil menangis. Ketika ia mendekat, ia terkejut mengenal wanita itu sebagai wanita pakaian putih yang ia hadapi di atas genteng gedung dalam benteng Jenderal Kam Siek, gadis yang menjadi suci, kakak seperguruan, Kam Siek. Pada saat itu, Lai Kuilan membalikkan tubuhnya. Dengan pipi basah oleh air mata, ia mendamprat Lucian. Gara-gara kau, dia celaka. Lucian yang ingat bahwa gadis itu adalah kakak seperguruan Kam Siek yang dikaguminya, menjawab halus, Cici yang baik, kalau memang sejak tadi kau mengintai, tentu kau maklum bahwa bukan aku maupun ayahku yang membuat Kui Seng terjerumus ke dalam jurang, melainkan seorang yang mengaku bernama Baisan dan yang sekarang dikejar-kejar ayah. Akan tetapi, engkau, bagaimana kau mengenal Kui Seng dan mengapa pula kau menangisinya? Tiba-tiba wajah Kuilan menjadi merah sekali. Dia seorang gadis yang jujur, maka dengan menambahkan hati ia berkata, Kui Tai Hiap telah menolongku dari si laknat Baisan. Aku berhutang budi, berhutang nyawa dan kehormatan kepada Kui Tai Hiap. Biarpun kau telah menyia-nyiakan cinta kasihnya, berlaku kejam kepadanya, namun ia menangis lagi. Cici. Kau cinta padanya? Perasaan Lucian tersinggung dan ia merasa kasihan juga pada gadis ini. Ya, aku cinta padanya. Aku takkan sudi berjodoh dengan orang lain. Sekarang ia telah tewas apalagi yang kuharapkan di dunia ini? Aku akan berdoa selamanya untuk arwahnya, sambil terisak. Kuilan lalu membalikan tubuh dan lari menuruni puncak dengan cepat sekali. Lucian menarik napas panjang, diam-diam ia menyesal pula akan kesudahan pertandingan antara ayahnya dan Kui Seng. Ia tidak membalas cinta kasih Kui Seng karena hatinya sendiri sudah tercuri oleh kegagahan dan kejantanan Kam Siek, akan tetapi ia pun tidak bisa membenci Kui Seng, tidak menghendaki pendekar itu mati secara begitu menyedihkan. Ayahnya muncul setelah malam mulai berganti fajar. Lucian cepat menyongsong ayahnya dengan penuh harapan ayahnya dapat menangkap dan membunuh Baisan yang mencurangi Kui Seng. Akan tetapi wajah ayahnya muram dan terdengar ayahnya berkata marah. Iblis jahanam Baisan itu. Kepandaiannya boleh juga, ilmu lari cepatnya hebat dan ia menggunakan kegelapan malam menghilang dari kejaranku. Lucian, kau seorang gadis yang goblok sekali. Lucian membelalakan matanya, terheran-heran mendengar teguran ayahnya. Akan tetapi, kalau ayahnya sedang marah, gadis ini tak berani banyak bicara, maklum bahwa kalau ayahnya marah sukar untuk dikendalikan. Kau menolak Kui Seng sama dengan membuang mutiara ke dalam laut. Apakah kau hendak memilih batu kali? Di mana di dunia ini ada calon suami yang lebih baik dan gagah daripada Kui Seng? Siapapun juga yang kau pilih, aku tentu tidak akan merasa cocok setelah kau menolak Kui Seng. Ayah, dalam soal perjodohan, aku ingin memilih sendiri. Aku tidak cinta kepada Kui Seng, betapapun gagah dan pandainya dia. Kau keras kepala dan sombong.
Tidak akan ada kuiseng kedua di dunia ini. Tidak ada kuiseng kedua memang, akan tetapi pasti ada yang melebihi dia. Tak mungkin. Sudah, mari kita pulang saja. Kejadian ini benar-benar membikin hatiku penuh kekecewaan dan penyesalan. Ayah, kau menyesal karena kau tidak dapat menguras kepandaian simpanan kuiseng. Kau tidak peduli tentang perjodohanku, asal kau dapat menambah ilmu-ilmu yang kau kumpulkan. Karena rahasianya ditebak tepat oleh puterinya, Pat Jiu Sinong menji marah. Kau anak kecil tahu apa? Betapapun sukaku mengumpulkan ilmu, namun aku masih memikirkan calon suamimu. Kalau kau berjodoh dengan kuiseng, berarti sekali panah mendapatkan 2 ekor harimau. Pertama, kau mendapat jodoh pemuda paling hebat di dunia. Kedua, setelah ia menjadi suamimu, berarti ia menjadi keluarga kita dan ilmunya juga menjadi ilmu keluarga kita yang akan membikin bengkau makin bersinar. Tolol kau. Hayo pulang. Tidak, ayah. Aku belum ingin pulang. Aku ingin berkelana, bantah Lucian yang sebenarnya ingin mendekati Kam Siek pujaan hatinya. Pat Jiu Sinong melotot, akan tetapi hatinya sudah terlalu kecewa untuk memusingkan urusan ini. Sudah terlalu sering puterinya ini berkelana seorang diri dan ia pun tidak khawatir karena puterinya memiliki kepandaian yang lebih daripada cukup untuk menjaga diri. Sesukamulah, anak bandel. Akan tetapi kalau dalam waktu setahun kau tidak pulang membawa jodohmu yang setimpal, kau akan kucari dan kuseret pulang, kukurung dalam kamar sampai 5 tahun tak boleh keluar. Sebaliknya kalau kau pulang membawa jodoh yang menyebalkan, akan kubunuh laki-laki itu dan kau akan kujodohkan dengan seorang anggota bengkau pilihanku sendiri. Nah, kau dengar baik-baik pesanku itu. Setelah berkata demikian, kakek itu mendengus dan tubuhnya berkelebat lenyap dari situ. Sejenak Liu Lucian tertegun. Betapapun besar rasa sayang ayahnya terhadap dirinya, namun ayahnya berwatak keras dan ucapannya tadi tentu akan dipegang teguh. Bagaimana kalau kelak ayahnya tidak menyetujui pilihannya? Ah, bagaimana nanti sajalah, demikian ia menghibur hati. Lalu ia memungut pedangnya yang tadi dilepaskan oleh Kuiseng. Sejenak ia berdiri di tepi jurang melongok ke bawah, bergidik melihat jurang yang hitam tak berdasar dan mendengar suara berkericiknya air jatuh di bawah, lalu ia menarik napas panjang dan berjalan pergi meninggalkan puncak itu. Ketika tubuhnya melayang ke bawah dengan kelajuan yang menyesakkan napas, Kuiseng maklum bahwa nyawanya terancam maut yang ia sendiri tak mungkin dapat menolong. Ia terjatuh di tempat yang tak ia ketahui berapa dalamnya, yang gelap pekat tak tampak sesuatu di sekelilingnya. Oleh karena itu ia tidak berani menggerakkan tubuh dan menyerahkan nasibnya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Suatu sikap yang baik sekali dan patut dicontoh. Memang, sepandai-pandainya manusia, sekali-kali ia akan mengalami hal yang membuat ia sama sekali tidak mampu berdaya. Ketika ikhtiar dan usaha sudah tiada gunanya lagi, memang jalan terbaik adalah menyerahkan segalanya kepada Tuhan tanpa keraguan lagi, sebulat-bulatnya. Tepatlah kata para bijaksana bahwa segala sesuatu di dunia ini, kesudahannya berada dalam kekuasaan Tuhan. Apabila Tuhan menghendaki seseorang mati, biarpun si orang bersembunyi di lubang semut, maut pasti akan datang menjemput. Sebaliknya, apabila Tuhan menghendaki seseorang tetap hidup, biarpun 1000 bahaya datang mengurung, pasti ada jalan orang itu akan tertolong. Kuiseng sudah hampir pingsan karena napasnya sesak, kepalanya pening dan semangatnya serasa melayang-layang. Betapapun tabahnya, namun malapetaka yang dihadapinya ini membuatnya merasa ngeri, membayangkan apa yang akan menyambut tubuhnya yang pasti akan terbanting hancur luluh pada dasar jurang. Terlalu lama rasanya ia menanti, terlalu lama rasanya maut mempermainkan dirinya, tidak segera datang menjangkau. Ya Tuhan, bisiknya, mengapa sebelum mati hamba MU ini harus mengalami siksaan begini mengerikan? Tiba-tiba,
Biur. Tubuhnya terhempas ke dalam air yang amat dingin. Sebagai seorang ahli silat yang ilmu kepandaiannya sudah amat tinggi, tubuh Kui Seng segera membuat reaksi, bergerak membalik mengurangi tamparan air. Namun tetap saja ia merasa betapa kulit punggungnya seperti pecah-pecah, nyeri, perih dan panas rasanya. Untung baginya air itu cukup dalam sehingga ketika tubuhnya tenggelam, ia cepat menendang ke bawah dan tubuhnya muncul lagi ke permukaan air. Masih gelap pekat di situ, dan tiba-tiba Kui Seng merasa seram dan terkejut karena tubuhnya terseret arus air yang bukan main kuatnya. Kembali ia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Sekali tadi Tuhan telah menyelamatkannya, ini alamat baik, pikirnya. Ia hanya menggerakkan kaki tangan agar tubuhnya jangan tenggelam. Arus air itu kuat bukan main, tubuhnya dibawa berputar-putar sampai kepalanya menjadi pening. Kembali rasa takut mencekam hatinya. Ia berputaran, hal ini berarti bahwa ia terbawa oleh pusaran air yang kuat. Benar dugaannya, makin lama makin cepat ia berputaran dan tiba-tiba tubuhnya disedot ke dalam air tanpa dapat ia pertahankan lagi. Kui Seng sudah siap. Ia mengambil napas cukup banyak dan ketika ia berada di bawah air ia menggerakkan kaki tangannya kuat-kuat sehingga ia berhasil bebas dari pusaran air di bawah yang tidak sekuat di atas. Kini tubuhnya hanyut oleh arus dan ketika ia menggerakkan kakinya muncul kembali di permukaan air. Hatinya girang melihat bahwa kini ia terbawa oleh air sungai yang sempit dan kuat arusnya, akan tetapi yang tidak begitu gelap lagi sehingga ia dapat melihat. Kanan-kiri merupakan tebing tinggi, mungkin ada 500 meter tingginya, tebing batu gunung yang hijau berkilau dan licin rata. Akan tetapi sungai kecil itu ternyata cukup dalam, kalau tidak, arus yang kuat itu pasti akan menghantamkannya pada batu-batu. Karena tidak ada tempat untuk mendarat, di apit-apit tebing tinggi, terpaksa Kui Seng membiarkan dirinya hanyut. Ada 1/4 jam ia hanyut dan tiba-tiba ia mengeluarkan seruan kaget, wajahnya pucat dan hatinya ngeri. Betapa tidak akan ngeri hatinya melihat bahwa tak jauh di depannya, air itu tertumbuk pada tebing lain yang juga tinggi dan kiranya air itu memasuki terowongan di dalam tebing. Bagaimana akalnya? Untuk mendarat tidak mungkin, kanan-kiri tebing tinggi dan licin, di depan pun tebing yang sama, menahan arus air tak mungkin. Celaka, pikirnya. Kali ini aku akan dibanting hancur oleh arus air kepada tebing di depan. Akan tetapi ia tidak mau menyerah kepada maut begitu saja selama ia masih dapat berikhtiar. Ia cepat mengambil napas sampai memenuhi rongga dadanya, kemudian ia menyelam sedalam mungkin. Ikhtiarnya ini menyelamatkannya dari cengkeraman maut. Arus air pecah-pecah bagian atasnya menghantam tebing. Akan tetapi di bagian bawah dengan kecepatan luar biasa menerobos ke dalam sebuah lubang yang lebar garis tengahnya kurang lebih 2 meter. Kalau saja terowongan di dalam perut gunung ini terlalu panjang, tentu Kui Seng takkan tertolong lagi nyawanya. Kui Seng terseret arus yang amat cepat. Ia hanya menahan napas dan meramkan mata, sedapat mungkin mengerahkan sinkang di tubuhnya karena tubuhnya mulai terbentur-bentur batu. Kalau ia bukan seorang gemblengan, tentu sudah remuk tulang-tulangnya. Akan tetapi siksaan alam ini terlalu hebat dan ia sudah hampir pingsan ketika tiba-tiba ia melihat cahaya terang di atas. Cepat ia menggerakkan kedua kakinya yang terasa sakit-sakit itu dan tubuhnya mumbul ke atas. Ia masih berada dalam terowongan yang amat besar, merupakan goa panjang yang amat menyeramkan. Air mengalir di tengah terowongan, kini air makin melebar dan makin dangkal. Di atas bergantungan batu-batu yang meruncing seperti tombak besar, dinding yang hijau berkilauan terkena cahaya matahari yang entah menembus dari mana. Karena air amat dangkal akhirnya tubuhnya yang lemas itu tersangkut pada batu. Kui Seng mengeluh. Kepalanya puyeng, tubuhnya sakit-sakit semua, lemas, dan tangan kanannya kaku, lumpuh akibat racun jarum yang masih menancap di dalam pundak kanannya. Rambutnya aut-autan menutupi muka,
Pakaiannya yang basah kuyup itu tidak karuan macamnya, robek di sana-sini. Ia mengerahkan tenaganya untuk bangkit berdiri. Kiranya air hanya tinggal sepaha dalamnya. Ketika ia merangkak minggir, air makin dangkal akan tetapi beberapa kali ia terjatuh dan kakinya tersangkut batu. Air yang amat jernih, akan tetapi pandang mata Kui Seng amat gelap, pikirannya amat keruh. Ia tidak tahu bahwa tak jauh dari situ berdiri seorang wanita tua, seorang nenek-nenek yang memandang ke arahnya penuh perhatian. Nenek ini tubuhnya kecil kurus, mukanya amat tua penuh keriput, pakaiannya bersih, akan tetapi penuh tambalan. Mata nenek ini terang jernih bersinar-sinar. Sungguh aneh seorang manusia terbawa arus maut bisa sampai ke sini dalam keadaan masih hidup. Nenek itu berkata penuh keheranan, akan tetapi ia segera melangkah, gerakannya cepat dan cekatan sekali ketika ia melihat Kui Seng mengeluh panjang dan terguling roboh di tepi sungai, tak bergerak lagi karena sudah pingsan. Amatlah mengherankan dan mengagumkan betapa nenek-nenek tua renta yang kurus itu setelah memeriksa nadi tangan Kui Seng, lalu mengangkat tubuh Kui Seng bagaikan mengangkat tubuh seorang bayi saja, begitu mudah dan ringan. Nenek itu lalu membawa tubuh Kui Seng ke sebuah ruangan di bawah tanah yang tak jauh dari sungai itu, melalui terowongan yang berliku-liku. Dengan hati-hati nenek itu merebahkan tubuh Kui Seng di atas pembaringan batu, kemudian sekali lagi memeriksa tubuhnya. Ia mengeluarkan suara kaget ketika melihat betapa pundak kanan Kui Seng berwarna hitam. "Ai, kejamnya orang yang menggunakan jarum beracun!" serunya. Cepat-cepat ia mengambil obat dari pojok di mana terdapat meja dan lemari batu, kemudian ia menggunakan sebatang pisau merobek kulit pundak Kui Seng, mengeluarkan jarum hitam yang bersarang di situ. Dengan beberapa kali pijatan di sekitar pundak ia mengeluarkan darah hitam dan menempelkan sebuah batu yang warnanya putih dan ringan sekali, besarnya sekepalan tangan. Aneh bukan main. Batu putih ringan itu dalam sekejap mata menjadi berubah hitam dan berat, dan kiranya darah yang berada di sekitar luka telah disedot oleh batu itu. Setelah mencuci batu dan mengeringkannya kembali di atas api, nenek itu kembali menggunakan batu mukjizat untuk menyedot darah. Sampai 5 kali hal ini dilakukan, setelah batu itu warnanya berubah merah, barulah ia berhenti, menggunakan obat bubuk yang dituangkan ke dalam luka dan membalut luka itu dengan sehelai kain sutera yang agaknya adalah sebuah ikat pinggang. Tekanan batin dan penderitaan lahir yang dialami Kui Seng agaknya memang hebat sehingga ia seakan-akan keluar kembali dari lubang kubur, terlepas dari cengkeraman maut yang mengerikan, sehingga ketika ia roboh pingsan itu, selama 3 hari 3 malam ia tetap dalam keadaan tidak sadar. Ia tidak tahu betapa luka-lukanya dirawat secara tekun oleh seorang nenek tua, tidak tahu betapa setiap hari nenek itu menjaga dan merawatnya siang malam, bahkan tidur sambil duduk bersila di dekat pembaringan batu. Pada hari keempat, pagi-pagi sekali, Kui Seng siuman dari pingsannya. Ia merasa tubuhnya sakit-sakit dan lemah. Ketika membuka matanya, ia melihat langit-langit batu yang kasar. Pandang matanya terus menjalari dinding batu itu yang penuh dengan tulisan, lebih tepat ukiran karena dinding itu penuh tulisan huruf yang agaknya diukir. Huruf-hurufnya halus dan indah, jelas membayangkan tulisan tangan wanita, dan sekilas pandang tahulah ia bahwa tulisan-tulisan itu merupakan syair-syair yang amat indah pula walaupun mengandung peluapan hati berduka. Ketika mendapat kenyataan bahwa ia rebah di atas pembaringan batu di dalam sebuah kamar, batu seperti goa, teringatlah Kui Seng. Cepat ia bangkit duduk. Pada saat itu ia melihat seorang nenek duduk bersila di atas lantai, dekat pembaringan batu. Tubuhmu masih lemah, engkau masih perlu beristirahat lebih lama lagi. Berbaringlah, aku akan masak ikan dan sayur untukmu. Suara itu halus sekali, teratur dan sopan santun. Kui Seng terbelalak kaget. Nenek ini bukan orang sembarangan, itu sudah jelas.
Akan tetapi, di samping ini, nenek itu membayangkan sifat seorang terpelajar tinggi, seorang yang tahu akan tata susila dan sopan santun, sama sekali berbeda dengan sikap orang-orang Kang Ou. Pantasnya seorang nenek yang biasa hidup di dalam istana raja-raja. Ketika merasa pundaknya sakit dan saat diliriknya ia melihat pundaknya sudah dibalut, dan tidak ada rasa kaku maupun gatal tanda bahwa pengaruh racun sudah lenyap, tahulah Kui Seng bahwa nenek ini merupakan penolongnya. Cepat ia turun dari pembaringan, mengeluh karena hampir saja ia terjungkal saking lemahnya tubuh. Kemudian ia terpaksa berlutut karena nenek itu tetap duduk bersila. Lo Qianrui, orang tua yang mulia, telah sudi memberi pertolongan kepada saya orang muda yang menderita, saya Kui Seng takkan melupakan budi kebaikan ini. Nenek itu tertawa dan menggunakan punggung tangan kanan menutupi mulutnya, gerakan khas wanita sopan yang tak pernah mau tertawa secara terbuka di depan siapapun juga. Kemudian terdengar pula suaranya yang halus dengan gaya bahasa yang biasa dipergunakan oleh para bangsawan, saling tolong tidak mengenal tua dan muda, dan aku pun tidak bermaksud menolongmu, melainkan kaulah yang datang dan membutuhkan pertolonganku. Air itu disebut arus maut, makhluk berjiwa apapun juga yang terseret ke dalam neraka bumi ini, tentu telah tak bernyawa lagi. Akan tetapi engkau terseret masuk dalam keadaan bernyawa. Ah, entah setan yang mana mengirim engkau datang kepadaku untuk menemaniku. Maaf, Lo Qianrui, saya kira bukan setan yang Lo Qianrui maksudkan. Tentu Tuhan yang telah melindungi saya. Sudah terlalu lama dahulu aku menggantungkan nasibku kepada Tuhan, terlalu banyak hati ini memohon, terlalu sering mulut ini menyebut, akan tetapi buktinya kalau toh ada, Tuhan itu sama sekali tidak peduli. Kepada diriku, bukan main pahitnya suara dalam kata-kata ini. Kui Seng dapat menduga bahwa nenek ini tentu telah mengalami penderitaan hidup yang amat luar biasa sehingga hatinya seakan-akan menjadi beku dan penuh penyesalan mengapa hidupnya selalu menderita seakan-akan Tuhan tidak mempedulikannya. Karena menghadapi seorang nenek yang agaknya sakti dan malah menjadi penolongnya, ia tidak mau membantah lagi walaupun ia merasa penasaran dan terheran-heran, mengapa seorang nenek tua yang sudah memiliki ilmu kepandaian tinggi begitu dangkal pandangannya tentang kebesaran dan keadilan Tuhan. Bolehkah saya mengetahui nama Lo Qianrui yang mulia? Akhirnya ia bertanya. Aku sendiri tidak tahu siapa namaku, akan tetapi karena kau sudah berada di sini menemaniku, biarlah kelak kau yang memilihkan nama untukku. Siapa saja terserah kepadamu. Kembali nenek itu menutupi mulut menahan suara tawanya, kemudian ia bangkit berdiri, gerakannya ringan dan cekatan. Sampai lupa aku. Kau tentu lapar. Untung pada musim seperti ini, daun kelabang di bawah goa 100 golok tumbuh dengan suburnya. Daun kelabang merupakan sayur yang selain enak juga dapat mempercepat kembalinya kesehatanmu, dan dimasak dengan ikan ekor putih, bukan main lezatnya. Setelah berkata demikian, nenek itu pergi meninggalkannya. Kui Seng memandang dengan melongo. Tadi ia berlutut di depan nenek itu yang duduk bersila. Mereka berhadapan dalam jarak 1 meter sehingga jelas ia dapat mencium keharuman dari tubuh nenek itu. Hal ini tentu saja amat janggal. Seorang nenek berbau harum? Apakah memakai minyak bunga? Dan mata nenek itu bukan main. Diam-diam meremang bulu tengkuk Kui Seng, bergidilah dia. Tak mungkin nenek itu manusia. Masih hidupkah dia? Ataukah sebetulnya sudah mati dan inikah keadaan neraka di mana ia dihukum dan diharuskan tinggal bersama seorang iblis betina? Nenek tadi menyebut air itu arus maut dan tempat ini disebutnya neraka bumi. Gerak-geriknya memang seperti manusia yang berilmu, akan tetapi suaranya begitu halus, matanya seperti mata, sukar mencari perbandingan, pendeknya begitu jernih, begitu tajam, bagian putihnya tiada cacat, bagian hitamnya berkilau seakan menyinarkan api. Serasa ia mengenal mata ini. Tak mungkin.
Tiba-tiba nenek itu membalikkan tubuh dan dari jauh ia berkata, suaranya bergema di seluruh ruangan, "Oh ya, di ruangan paling kiri terdapat kamar kitab. Kalau kau suka kau boleh membaca kitab yang mana saja. Kitab-kitab tua yang sukar sekali dibaca, aku sendiri ogah membacanya." Suara ini menyadarkan Kui Seng daripada lamunannya. Mengapa ia harus merasa ngeri? Manusia maupun setan, nenek itu telah membuktikan niat baik terhadap dirinya. Telah menolongnya, mengangkatnya dari sungai, merawat lukanya sampai sembuh, dan kini malah bersiap menyediakan makanan untuknya. Kitab-kitab kuno? Lebih baik melihat-lihat daripada duduk menanti orang memasak, karena teringat akan masakan, perutnya yang perih akan makin terasa. Ia bangkit berdiri, menahan napas dan mengumpulkan kembali kekuatannya. Kui Seng merasa betapa lemahnya tubuh, seakan-akan habis semua tenaganya. Untung nenek itu berniat baik, kalau mengandung niat jahat terhadapnya, dalam keadaan seperti ini, tentu ia takkan mampu mengadakan perlawanan sama sekali. Dengan terhuyung-huyung ia menyeret kedua kakinya menuju ke kiri melalui jalan terowongan mencari kamar kitab-kitab itu. Ketika memasuki kamar dalam tanah paling kiri, ia berseru heran dan kagum. Dinding kamar itu merupakan rak buku dan di situ berdiri banyak sekali kitab yang berjajar rapi. Sekilas pandang ia menaksir bahwa di situ terdapat tidak kurang dari 100 buah kitab yang tebal. Sebelum menjadi ahli silat, Kui Seng adalah seorang kutu buku, penggemar bacaan, apalagi kitab-kitab kuno yang mengandung filsafat-filsafat berat. Kini melihat kitab kuno berderet-deret rapi, ia seperti seorang kelaparan melihat daging segar. Lupa ia akan semua kelemahan tubuhnya. Setengah meloncat ia mendekati rak buku batu itu dan jari-jari tangannya gemetar ketika ia memeriksa judul-judul buku. Ternyata kitab-kitab itu adalah kitab-kitab mengenai agama Tu, sebagian pula merupakan kitab dongeng raja-raja zaman dahulu, kitab berisi syair-syair para pujangga kuno. Sampai bingung Kui Seng akan melihat bacaan mana yang akan ia dahulukan. Karena ingin sekali tahu semua kitab itu, ia tidak mau mengambil sebuah di antaranya, melainkan ia membuka lembaran pertama dari semua kitab untuk mengetahui judulnya. Dua buah kitab amat menarik hatinya, yaitu kitab Siulian, meditasi, dan yang sebuah lagi kitab tentang rahasia letak dan gerakan bintang-bintang. Yang mula-mula ia buka dan baca adalah kitab tentang semedi itu. Alangkah girang hatinya ketika ia mendapat kenyataan bahwa kitab kuno itu benar-benar merupakan kitab rahasia yang amat berharga, di mana dijelaskan tentang pelbagai ilmu semedi, cara-caranya dan segala yang berhubungan dengan semedi, mengenai peredaran jalan darah, pernapasan dan lain-lain. Ia pernah melatih diri bersemedi untuk melatih Luekang dan memperkuat Sinkangnya, akan tetapi pelajaran yang ia dapat dahulu amatlah dangkal dan tak berarti kalau dibandingkan dengan isi kitab ini. Bagaikan seorang miskin menemukan sebuah batu permata yang tak ternilai harganya, Kui Seng membawa kitab semedi dan perbintangan itu keluar dari kamar kitab dan kembali ke ruangan tadi. Betapapun juga, ia harus minta izin dulu dari si pemilik kitab. Mengingat ini, ia tercengang. Ternyata wanita itu bukan sembarang orang. Dengan memiliki kitab-kitab seperti ini, jelas bahwa nenek itu adalah seorang yang memiliki ilmu yang amat tinggi. Heran ia memikirkan, siapa gerangan nenek itu yang mengaku tidak punya nama, bahkan minta ia kelak yang memilihkan nama untuknya. Ia sedang tekun membalik-balik lembaran kitab semedi ketika nenek itu muncul membawa mangkok batu dengan masakan yang masih mengebul dan menyiarkan bau yang sedap-sedap aneh. Cepat Kui Seng menutup kitabnya dan berlutut lagi sambil berkata, "Mohon maaf sebanyaknya bahwa saya berani lancang mengganggu Lo Cianpue yang budiman, berani pula memasuki kamar kitab yang terrahasia. Mengambil dua buah kitab ini. Apabila Lo Cianpue memperkenankan, saya mohon pinjam dua ini untuk saya baca." Nenek itu tak bergerak kulit mukanya, menaruh mangkok-mangkok masakan di atas meja batu, lalu menghadapi Kui Seng, memandang ke arah dua kitab itu,
Bangkitlah. Tak enak melihat kau sedikit-sedikit berlutut seperti itu. Kita berdua seakan-akan hidup di dunia tersendiri, terpisah dari dunia ramai. Mengapa harus memakai banyak tata cara yang palsu? Kuiseng, duduklah dan mari kita makan. Kau memilih kitab-kitab itu? Kitab tentang Semehi dan kitab perbintangan? Ah, justru dua kitab itu yang aku sendiri paling tidak doyan, tidak suka. Terlalu ruwet dan kalimat-kalimatnya amat kuno, pengertianku tentang sastra tidak sampai di situ. Kau bacalah, dan boleh memiliki dua kitab itu. Bukan main girangnya hati Kuiseng. Lo Qianwei amat mulia, terima kasih atas pemberian. Siapa memberi? Kitab-kitab itu sudah berada di sini sebelum aku lahir. Mari kita makan, perutmu kosong dan kita lanjutkan bicara nanti saja. Untuk menghormati ajakan orang yang demikian manis budi, Kuiseng tidak banyak cakap lagi, lalu menghadapi hidangan. Ternyata masakan itu adalah masakan ikan yang gemuk bersama sayur-sayuran yang berwarna hitam. Kelihatannya sayur itu menjijikkan, namun terasa gurih dan sedap. Tanpa malu-malu lagi Kuiseng makan dengan lahapnya dan mendapat kenyataan bahwa perutnya menjadi hangat dan badannya terasa segar setelah makan hidangan aneh itu. Sehabis makan Kuiseng hendak membantu si nenek mencuci mangkok batu, akan tetapi cepat-cepat si nenek mencegahnya, mencuci mangkok adalah pekerjaan wanita. Kalau kau membantu dan canggung sampai membikin pecah mangkok batu, aku harus bersusah payah membuat lagi. Nenek itu lalu pergi lagi. Ketika Kuiseng mengikutinya, ternyata neraka bumi ini merupakan tempat tinggal yang lengkap juga. Ada air mancur yang jernih, dan di satu sudut tumbuh bermacam sayuran aneh yang daun-daunnya berwarna hitam kehijauan, ada yang kemerahan. Di situ tidak kekurangan kayu bakar, agaknya dari kayu-kayu dan ranting-ranting yang terbawa aliran arus maut, ditampung dan dikeringkan di tempat itu, di mana terdapat sinar matahari menyinar masuk melalui tebing yang tak dapat diperkirakan tingginya. Jalan lain untuk keluar dari neraka bumi ini tidak ada sama sekali. Mereka telah terkurung hidup-hidup dan agaknya hanya melalui terowongan air itu saja jalan keluar masuk neraka ini. Untuk memasukinya saja mempertaruhkan nyawa, apalagi keluarnya harus melawan arus yang begitu deras, agaknya tidak mungkin lagi. Mendapat kenyataan ini, Kuiseng langsung lesu dan berduka. Akan tetapi kalau ia teringat akan derita hidup karena putus cinta, dan kasihnya ditolak oleh Liu Luxian, ia justru tidak ingin lagi kembali ke dunia ramai. Tempat itu biarpun menyeramkan dan sederhana, namun cukup enak untuk menjadi tempat tinggal. Makanan cukup, air cukup, sinar matahari pun tidak kurang, dan di situ terdapat seorang nenek yang merawatnya begitu teliti, penuh perhatian seperti seorang nenek merawat cucunya sendiri. Masih terdapat ratusan lebih kitab kuno tebal-tebal yang agaknya tak mungkin dapat habis biarpun ia baca setiap hari sampai selama ia hidup. Mau apa lagi? Namun ternyata kitab semedi itu amat menarik perhatian Kuiseng. Makin dibaca makin menarik, makin dipelajari makin sulit. Akan tetapi, setiap kali ia mencoba bersemedi menurut petunjuk-petunjuk isi kitab, Kuiseng mendapat kenyataan bahwa hasilnya luar biasa. Tenaga dalamnya cepat pulih kembali, bahkan ia merasa betapa dengan latihan menurut kitab itu, tenaganya menjadi makin kuat, pikirannya makin jernih dan tubuhnya terasa nyaman selalu. Makin tekunlah ia mempelajari isi kitab dan kadang-kadang saja ia membaca kitab kedua tentang perbintangan. Kitab ini pun menarik hatinya karena setelah membaca tentang pergerakan bintang ia mendapat pandangan yang luas tentang ilmu silat, apalagi tentang ilmu pedangnya Cap Jit Seng, Kiam, ilmu pedang 17 bintang,